Pancasila itu Pancasila merujuk. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Najwa Aurelia Putri dengan nomor induk mahasiswa 125080330, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil ketiga jurnal yang telah saya analisis. Jadi, hasil ketiga jurnal yang telah saya analisis ini berkaitan dengan upaya memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan umum di masyarakat di Indonesia. Jadi, topik ini sangat menarik karena berhubungan langsung dengan Pancasila, terutama sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi artinya semua warga, setiap warga itu mestinya berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Jadi tidak ada kesenjangan antara wilayah dengan wilayah lainnya. Oke, jadi ada beberapa identifikasi masalah dari hasil jurnal pertama yang telah saya analisis. Yang pertama itu angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat itu masih tinggi meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat. Dan yang kedua, tingkat pengangguran terbuka yang masih menjadi faktor utama menahan penurunan kemiskinan. Dan yang ketiga itu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di daerah pedesaan. Jadi itu yang menjadi menghambat ekonomi masyarakat miskin. Oke, setelah kita mengidentifikasikan masalah dalam jurnal tadi, ada beberapa solusi atau jawaban dari jurnal tadi. Yang pertama, mendorong penciptaan lapangan kerja di sekitar UMKM dan pertanian. Yang kedua, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan vokasional bagi masyarakat usia produktif. Yang ketiga, pemerintahan daerah perlu memperkuat sinergi antara program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Nah, itulah solusi atau jawaban dari masalah-masalah yang kita bahas tadi. Oke, setelah kita mengidentifikasikan masalah dan mendapatkan solusi dari jurnal tadi, saya menyampaikan beberapa daftar istilah yang menurut saya asing di telinga saya. Yang pertama itu kemiskinan relatif, yaitu pendapatan di bawah rata-rata. Yang kedua, kemiskinan absolut, yaitu tidak mampu kebutuhan dasar. Yang ketiga, sektor produktif, yaitu bidang menghasilkan barang. Yang keempat, inklusi ekonomi, yaitu keterlibatan semua warga. Yang kelima, upaya sinergis, yaitu kerjasama bersama. Yang keenam, partisipasi kerja, yaitu keikutsertaan bekerja. Yang ketujuh, sektor primer, yaitu pertanian dan perikanan. Yang kedelapan, mobilitas sosial, yaitu perubahan status ekonomi. Yang kesembilan, distribusi pendapatan, yaitu pembagian penghasilan. Nah, itu adalah beberapa daftar istilah yang dapat saya sampaikan dari hasil jurnal saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan hasil penganalisan jurnal yang kedua. Jadi dalam jurnal ini ada beberapa identifikasi masalah yang akan kita bahas. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah belum optimal karena rata-rata pertumbuhan ekonomi masih di bawah nominal 5,7% vs 5,82%. Yang kedua, belanja modal pemerintah daerah masih kecil dibandingkan belanja pegawai. Yang ketiga, mutu SDM sumber daya manusia berdasarkan IPM belum maksimal
masih kategori menengah, yakni 50 sampai 79,9. Jadi itu adalah beberapa identifikasi masalah yang ada dalam jurnal ini. Oke, setelah ada beberapa identifikasi masalah dalam jurnal ini, maka akan ada solusi dan jawabannya. Nah, solusi dan jawabannya yang pertama ialah pemerintah perlu mengalokasikan anggaran modal secara proporsional untuk pembangunan produktif. Yang kedua, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Yang ketiga, memperhatikan pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Nah, itu adalah solusi dalam jurnal ini untuk akan kita bahas nanti. Oke, dari hasil pembahasan tadi, dari hasil identifikasi masalah dan solusi dalam jurnal ini, ada beberapa daftar istilah yang ada dalam jurnal ini yang akan kita bahas dan akan saya sampaikan agar kita paham dalam maksud kata ini. Yang pertama ada IPM, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, yaitu ukuran kualitas hidup. Yang kedua, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan sistem. Yang ketiga, daya beli, yaitu kemampuan membeli. Yang keempat, belanja modal, yaitu dana aset tetap. Yang kelima, APDB, yaitu anggaran daerah. Yang keenam, produktivitas, yaitu hasil kerja. Yang ketujuh, pertumbuhan ekonomi, yaitu kenaikan hasil. Yang kedelapan, kualitas SDM, sumber daya manusia, yaitu mutu manusia. Yang kesepuluh, desentralisasi, yaitu pembagian wewenang ke daerah. Nah, itu beberapa daftar istilah yang ada dalam jurnal yang kedua. Oke, setelah dua jurnal tadi yang kita bahas, sekarang kita akan masuki jurnal yang ketiga, jurnal yang terakhir. Nah, dalam penganalisisan yang saya buat, ada beberapa identifikasi masalah. Nah, salah satunya ialah pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur itu belum merata antar kabupaten dan kota. Yang kedua, belanja modal pemerintahan daerah itu masih terfokus pada infrastruktur besar, belum menyentuh sektor produktif rakyat kecil. Yang ketiga, Indeks Pembangunan Manusia, itu IPM, masih menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi antar wilayah. Nah, itu adalah beberapa identifikasi masalah dalam jurnal ini. Nah, setelah kita membahas pengidentifikasikan masalah, nah dalam jurnal ini ada beberapa solusi untuk menangani masalah tersebut. Yang pertama, meningkatkan alokasi belanja modal untuk sektor yang mendorong produktivitas masyarakat seperti UMKM dan pertanian. Yang kedua, mengoptimalkan pelatihan dan penyerapan tenaga kerja agar meningkatkan pendapatan rumah tangga. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dan layanan kesehatan agar IPM naik dan kemiskinan berkurang. Berikut ialah solusi atau jawaban dari masalah yang tadi kita bahas. Oke, setelah kita membahas identifikasi masalah dan solusi dalam jurnal ini, nah ada beberapa daftar istilah juga dalam jurnal ini yang kata-katanya akan membuat kita paham. Yang pertama itu infrastruktur, yaitu sarana fisik ekonomi. Yang kedua, sektor produktif, yaitu bidang ekonomi rakyat kecil. Yang ketiga, kesenjangan, yaitu perbedaan antar wilayah. Yang keempat, distribusi, yaitu penyebaran hasil. Yang kelima, kontribusi, yaitu pengaruh. Yang keenam, sustainabilitas, yaitu keberlanjutan. Yang ketujuh, kausalitas, yaitu sebab akibat. Nah, itu adalah beberapa daftar istilah yang dapat saya ambil dari jurnal ketiga ini.